Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Kembali pada kesempatan kali ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam rangka Suara Gembala ibadah raya Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkat firman Tuhan yang berjudul Memberi Respon dengan Bijak. Memberi respon dengan bijak. Nah, untuk mendasari tema ini, mari kita akan bersama membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Baik, Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi Bapak Saudara. Demikian, 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Perikop tentang Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bersama Simei bin Gera. Saya ulangi, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dorsila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu, Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini
dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampai raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Haleluya. Memberi respon dengan bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal ya satu peribahasa, yaitu yang berbunyi sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ya, kita mengenal peribahasa itu, sudah jatuh ditimpa tangga pula, yang artinya mendapat musibah atau mendapat masalah secara terus-menerus, ya, atau bertumpuk-tumpuk. Jadi yang satu masalah belum selesai, datang masalah yang kedua. Bahkan mungkin masalah 1, 2 belum selesai, ya, muncul, ya, seperti ya kalimat nyanyian terakhir dari Didi Kempot, mak bedunduk, muncul lagi, ya, persoalan, ya, mak bedunduk muncul corona, ya, itulah kehidupan yang memang tidak selamanya mulus, yang tidak selamanya kita melewati jalan yang rata, tetapi mungkin jalan yang kita lalui, ya, ada tanjakan, perbukitan yang berbatu-batu, atau mungkin turunan yang juga beronak duri dan seterusnya, ya. Namun kehidupan harus tetap berlangsung, kehidupan harus tetap berjalan. Nah, inilah yang kita akan renungkan, dan kita akan belajar dari pengalaman yang dihadapi oleh Daud, ya. Jadi dalam perikop ini kita menjumpai Daud menghadapi satu realita kehidupan bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, singkat cerita, Daud dan orang-orangnya ini sedang dalam pelarian, ya, dari tindakan yang diperbuat oleh anaknya sendiri, ya, yaitu Absalom, ya. Absalom melakukan kudeta bersama dengan pengikut-pengikutnya, dan akhirnya demi terjadi penumpahan darah atau pertumpahan darah sesama keluarga, orang tua dan anak, dan juga sesama bangsa Israel, maka Daud mengambil keputusan, yaitu menghindar, melarikan diri. Nah, dan di dalam pelarian yang sedang dia lakukan, dia justru berjumpa dengan Simei, ya. Jadi Simei ini dikatakan dalam bacaan tadi adalah seorang dari kaum keluarga Saul, ya, dari kaum keluarga Saul. Nah, dengan demikian tentu kita tahu bahwa Simei ini punya kepahitan terhadap Daud yang dianggapnya sebagai biang daripada kematian daripada Saul, dan juga dianggap sebagai biang berhentinya tahta Saul memerintah kerajaan Israel.
Nah, kemudian ketika Simei berpikir seperti itu, maka sebagaimana layaknya umumnya manusia, kalau ada orang atau pihak yang dianggap sebagai penyebab keadaan buruk atau sebagai biang dari keadaan yang tidak baik, maka tentu responnya adalah bagaimana berusaha untuk membalas, ya, kalau punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, ya dengan cara apa yang dia bisa perbuat. Nah, Simei jelas seorang diri, dia tidak mungkin melakukan perlawanan sebetulnya, tetapi orang itu yang namanya kalau punya kepahitan, punya kebencian, punya sakit hati, ya pokoknya dia akan berusaha semampunya, sebisa mungkin menurut anggapannya untuk bisa melampiaskan daripada kekesalan dan kebenciannya itu. Nah, yang dilakukan oleh Simei, selain dia melempari Daud dan rombongannya dengan batu, Simei juga mengutuki Daud, ya, memaki-maki Daud, memperkatakan perkataan-perkataan ejekan, olokan, hinaan dan seterusnya, sumpah serapah, ya. Diolok-oloklah Daud, dihinalah Daud, ya. Orang Jawa bilang, ya, dinyek ente amek kurang golek, ya, pokoknya semua sumpah serapah, perkataan cacian itu ditumpahkan keluar dari mulut Simei kepada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan tadi kita menemukan ada satu realita yang ternyata di luar dugaan kita, ya. Betapa luar biasa respon daripada Raja Daud, ya, yang kita golongkan sebagai respon yang bijak, respon yang tepat, ya. Inilah yang kita akan renungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita juga biarlah meneladani, karena itulah yang akan dapat membantu kita dapat keluar dari situasi-situasi buruk dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita tidak memperburuk keadaan dengan respon yang buruk terhadap keadaan yang terjadi, ya. Kita tidak memberi respon yang buruk terhadap keadaan atau kejadian yang buruk yang kita alami, kita hadapi. Sebab jikalau kita sudah dalam keadaan yang buruk, kita kemudian menghadapi sesuatu dengan respon yang buruk, maka kita tahu apa yang bakal terjadi, yaitu keadaan semakin buruk dan lebih parah tentunya. Nah, tentu kita tidak menginginkan yang seperti itu, maka pentinglah kita memberi respon yang bijak, memberi respon yang tepat dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, seperti yang diteladankan oleh Daud. Nah, kita akan melihat di sini ada dua pokok kebenaran dari perikop ini. Saya akan membagikan dua pengajaran kebenaran yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bijak ketika masalah bertumpuk, ya. Bijak ketika masalah bertumpuk, jadi bijak di dalam memberi respon. Tentu yang saya maksudkan itu bijak di dalam memberi respon ketika masalah bertumpuk. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang kita baca, kita menemukan bagaimana Daud bertemu dengan Simei, seorang kerabat Saul. Nah, kebencian Simei terhadap Daud itu sangat terlihat ketika ia mengutuki Daud dan melempari rombongan Daud dengan batu dalam perjalanan pengembaraan atau dalam perjalanan pelarian daripada Daud dan orang-orangnya dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, Simei, ya, mengata-ngatai Daud dengan begitu sengitnya, ya. Ia menumpahkan kedongkolannya, kebenciannya kepada Daud. Jadi ketika peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Absalom dan membuat Daud itu melarikan diri, maka
Simei mengata-ngatai Daud, ya, seperti yang kita bisa lihat ayat 8. Simei berkata, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah, ya, baik, sampai di situ dulu. Nah, ini perkataan Simei. Nah, jadi Simei mengutuki Daud sedemikian rupa, nasib yang buruk yang dianggap oleh Simei terjadi pada Saul itu sebagai akibat, ya, sebagai karma mungkin istilah umumnya. Karena Daud dianggap melakukan tindakan yaitu yang menumpahkan darah dengan kematian Saul dan orang-orangnya. Padahal kita tahu bahwa Daud tidak melakukannya. Tetapi itulah yang diperkatakan oleh Simei. Ya, memang dalam kehidupan ini kadang orang menilai kita, ya, tatkala apalagi ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, atau sedang mengalami masalah. Nah, orang biasanya menghubung-hubungkan, ya, dengan perilaku atau tindakan kita yang dianggap salah, padahal belum tentu, tapi juga bisa saja benar. Nah, jadi Simei menganggap bahwa apa yang terjadi pada diri Daud itu sebagai akibat daripada karma yang diperbuat oleh Daud terhadap Saul. Karena dianggap Daud itu sudah menumpahkan darah, membunuh Saul, dan kemudian merebut tahta, ya, kerajaan Israel yang sekarang itu diduduki oleh Daud. Dan sekarang akhirnya Daud harus melarikan diri karena kudeta daripada anaknya sendiri, bukan orang lain, anaknya sendiri. Nah, itulah yang kemudian akhirnya disimpulkan oleh Simei sebagai satu akibat daripada balasan yang diberikan oleh Tuhan, mungkin anggapan Simei, yang harus dialami oleh Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita kadangkala ketika mengalami keadaan buruk, ya, ada banyak orang yang mungkin justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak berempati, tindakan-tindakan yang tidak bersimpati, tapi istilahnya malah nyokurke, ya, syukur, ya, dengan satu kesimpulan-kesimpulan yang dianggap oleh mereka itu adalah kesimpulan yang benar. Lebih-lebih ketika kita menghadapi keadaan yang buruk, ya, berhadapan dengan orang yang punya kepahitan, punya kebencian, punya rasa tidak suka, ya, ada sikap yang memang kontra dengan kita sebelum-sebelumnya, maka ketika dia melihat keadaan kita yang tidak baik, langsung saja membuat kesimpulan, langsung saja memvonis, nah, itulah balasan yang harus diterima, ya, dan seterusnya. Nah, bukankah kita akan menjumpai orang seperti itu lebih mudah daripada orang yang mungkin bersimpati, ya, yang menaruh belas kasihan, yang peduli terhadap kita ketika kita menghadapi keadaan yang buruk atau ditimpa masalah, kemalangan, dan seterusnya, ya. Ataupun mungkin, ya, ada sih yang tidak terbuka dengan seperti Simei, ya, tidak langsung mengejek, mengolok di depan kita seperti Simei di hadapan Daud. Ya, bisa saja sembunyi-sembunyi, bisa saja memperkatakannya di tempat lain, bukan di hadapan kita, ngerasani, atau mungkin mempergunjingkan itu dengan orang lain, yang kemudian pergunjingan itu sampai juga ke telinga kita, bagaimana orang tersebut itu nyokurke dan bahkan membuat kesimpulan bahwa itulah karma, itulah pembalasan yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa mencegah hal itu terjadi, ya. Ibaratnya seperti kita juga nggak mampu mencegah burung itu melintas terbang di atas kepala kita,
Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mencegah burung itu membuat sarang di kepala kita. Artinya jangan sampai kita membiarkan ya apa yang diperkatakan oleh orang lain itu begitu menekan hidup kita yang sudah dalam keadaan buruk, mungkin dalam keadaan mengalami kesusahan, penderitaan. Jangan sampai kita kemudian semakin tertekan dengan perkataan ataupun ucapan-ucapan mereka yang ya melontarkan ucapan-ucapan yang tidak berdasar ataupun bahkan ya sesuka hati mereka. Nah, seperti yang diperbuat oleh Saul, maksud saya oleh Daud, ya luar biasa, di mana dia mengambil respon yang bijak, ya dia mengambil respon yang tepat untuk merespon tindakan daripada Shimei. Bahkan ketika Abisai, ya pahlawannya itu mencoba untuk memberikan semangat dan juga bahkan menawarkan untuk membela Daud, ya seperti yang kita bisa baca di ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, ya saya ulangi, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Nah, dan seterusnya. Nah, artinya di sini kita menjumpai bahwa Daud meskipun mendapat dukungan, mendapat satu semangat daripada yaitu Abisai, dan bahkan Abisai menawarkan untuk memenggal kepala daripada Shimei supaya selesai ejekan, olokan, hinaan dan kutukan yang dilontarkan. Ternyata Daud ya tidak menyetujuinya. Daud tidak menerima tawaran itu karena bukan itu solusi yang terbaik dalam situasi ini. Kalau dalam situasi yang buruk, dalam keadaan penuh masalah dan problem, dan kemudian mengambil langkah seperti yang ditawarkan oleh Abisai, itu bukan jaminan kalau dia dapat kemudian menyelesaikan masalah atau membuat keadaan lebih baik, ya. Karena ketika kita dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kacau dalam kehidupan kita lebih baik tinggal tenang, kita berdoa mencari petunjuk Tuhan daripada kita kemudian segera atau terburu-buru untuk mengambil keputusan-keputusan yang kadangkala keputusan yang kita ambil dari keadaan mungkin perasaan yang kacau, galau dan mungkin marah tentang keadaan itu bisa menjerumuskan kita kepada keadaan yang lebih parah lagi, keadaan yang lebih fatal lagi. Maka Daud menolak tawaran daripada Abisai. Jadi Daud tidak mau menerima, meskipun mungkin secara emosi kalau saya menjadi Daud itu ya wah itu melegakan itu, wah ya kalau saudara seperti Daud ada tawaran seperti itu, izinkan saya menyeberang dan memenggal kepala Shimei itu, wah oh iya mungkin kita akan merespon seperti ya lakukan, wah itu pasti menyelesaikan. Mungkin secara emosional kita merasa akan mendapatkan kelegaan. Ternyata luar biasa, Daud tidak mengambil saran itu, dia tidak menerima saran daripada Abisai ya untuk memenggal kepala Shimei. Ya, Daud bahkan justru berkata kepada Abisai ya dan semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ya. Nah, jadi di sini kita menemukan sikap bijak atau langkah bijak, respon bijak daripada seorang Daud. Wah, luar biasa, ya. Di sini kita
menemukan kepribadian yang matang, ya, emosionalnya yang sudah terbentuk secara dewasa sehingga tidak gegabah, tidak mudah tersulut dengan ejekan dan olokan oleh Simei dan ingin membunuhnya, ataupun kalau ada orang yang ingin membantu untuk menyelesaikan dengan cara seperti itu, Daud tidak menyetujuinya. Nah, tidak mudah memang. Ya, kita nggak mudah bersikap seperti Daud ini, apalagi kalau kita sedang dirundung masalah, sedang dihimpit oleh problem dan kesulitan. Dalam situasi yang seperti itu, ya tiba-tiba ada orang yang mungkin berkata-kata seperti Simei, wah, kita bisa saja meledak ibarat api yang mungkin terbakar, ya, karena disiram oleh bensin yang membuat semakin tersulut. Ya, kita bisa saja semakin ngamuk, semakin emosi, kita akan damprat orang. Ngerti orang, aku lagi susah. Walah, kamu ngomong seenaknya. Wah, mungkin kita bisa saja meledak seperti itu dan rasa-rasanya itu memuaskan. Tapi ternyata apabila kita mengambil respon yang seperti itu, tidak memberi solusi, justru tidak memberi jalan keluar, tapi malah membuat keadaan semakin buruk, ya. Keadaan semakin buruk. Saya pernah, ya, melihat dan saya pernah membaca, dan mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang juga pernah mengingatnya. Ada seorang yang kesal, ya. Ada seorang yang kesal karena anaknya itu dalam satu pertandingan basket, ya, itu mengalami kekalahan, ya. Nah, ini adalah sekolah, anaknya sekolah di sekolah internasional, ya, international school. Nah, itu adalah pertandingan dan bahkan tajuknya adalah persahabatan. Nah, ketika kelompok anaknya itu kalah dan si ayah ini merasa kekalahan tim anaknya itu dianggap karena kecurangan lawannya, nah dia bereaksi berlebihan. Ya, sudah kalah timnya, dia ngamuk dan akhirnya dia bereaksi secara tidak bijak dan dia melakukan tindakan, ya, dikategorikan penganiayaan, ya, terhadap tim lawan, ya. Anak yang dianiaya itu adalah bukan orang biasa, anak diplomat. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Ya, tadi sudah jatuh ketimpa tangga pula karena responnya yang tidak bijak. Akhirnya si ayah yang melakukan tindakan yang berlebihan, yang tidak terkendali, yang lepas kontrol itu, meskipun tindakan penganiayaannya tidak sampai separah, ya, nggak parah banget, tetapi sudah dianggap itu sebagai satu pelanggaran. Akhirnya dia punya kedudukan yang dimiliki cukup tinggi, cukup prestisius sebetulnya. Akhirnya harus berakhir, ya, dia dicopot karena ini adalah menyangkut hubungan antar negara. Ini sesuatu yang sangat tidak tepat. Nah, jadi dari contoh kasus ini kita tahu bahwa hati-hati memang, ya. Kita boleh merasa sakit ketika menghadapi pergumulan, merasa tertekan, merasa pedih, sedih. Oke lah. Siapa sih orangnya kalau kita menghadapi masalah itu tidak susah? Iya, pasti. Siapapun ketika jatuh itu ya pasti meringis, kesakitan, tidak enak tentunya. Tetapi jangan biarkan kita merespon dengan tidak bijak, akhirnya sudah jatuh tertimpa tangga lagi, ya. Nah, artinya semakin buruk keadaan kita. Nah, inilah yang luar biasa yang diteladankan oleh Daud saat dia diejek, diolok, dikutuki oleh Simei. Ternyata Daud
tidak tersulut emosinya, tidak terpancing kemarahannya, meskipun ada darah prajurit dalam diri Daud, tetapi dia dapat mengendalikan, ya. Nah, ini satu pembelajaran yang indah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mari jangan kita biarkan diri kita mengambil sikap-sikap yang tidak bijak saat kita sedang menghadapi pergumulan, dan kemudian ada pihak-pihak yang mencoba menyudutkan, bahkan menambah beban dengan perkataan-perkataannya yang tidak tepat, ya. Bukan aja ngerasani memperbincangkan, tapi mengutuki seperti Simei ini. Oke lah, kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan, kita bawa itu masalah datang kepada Tuhan, ya. Ketika kita jatuh, ketika kita menghadapi problem dan masalah, siapa tahu seperti Daud katakan tentang Simei ini, siapa tahu Tuhanlah yang menyuruh Simei, siapa tahu Tuhanlah yang sedang memakai Simei untuk mengutuki Daud, ya. Seperti yang dia katakan, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Nah, jadi artinya ini ucapan bukan karena betul-betul Daud yakin bahwa Tuhan berfirman, tapi oke lah, kalau toh Simei seperti itu bersikap, siapa tahu Tuhan berfirman seperti itu untuk melakukannya, yaitu mengutuki Daud. Nah, jadi yang pertama ini yang kita perlu pelajari dan perlu teladani, yaitu bijak ketika masalah itu bertumpuk datang, ya. Ketika masalah bertumpuk, jangan kita semakin yaitu bertindak bodoh, bertindak salah, baik dalam ucapan, tindakan kita, yang semakin memperburuk keadaan kita. Oleh pertolongan Roh Kudus kita mohon supaya kita dapat merespon dengan bijak. Puji Tuhan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bijak menerima proses Tuhan. Ya, bijak menerima proses Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelarian Daud dari Absalom jelas merupakan masalah besar bagi Daud, ya. Ternyata masalah lain datang menimpa melalui seorang dari kaum keluarga Saul, Simei, yang mengejek, mengolok, mengutuki. Ia mengutuki Daud sebagai penumpah darah keluarga Saul. Mungkin kutukan Simei berkenaan dengan peristiwa yang terjadi masa lalu, bagaimana Saul akhirnya harus didepak dari tahta kerajaan Israel, dan bahkan keturunannya, ya, Yonatan sebetulnya adalah orang baik, anak baik dan menjadi sahabat Daud, tetapi gara-gara Saul maka tahta kerajaan Israel diambil oleh Tuhan dan diserahkan kepada Daud, bukan kepada anaknya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Daud melihat bahwa apa yang saat itu dialami, saat itu dia harus melarikan diri dari yaitu kudeta Absalom anaknya. Ini Daud melihatnya sebagai satu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi dia menganggap, dia melihat bahwa apa yang terjadi itu adalah seizin Tuhan dan tidak lepas daripada pengamatan daripada Tuhan, sehingga Daud melihatnya itu sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya, ya, proses. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak enak ketika kita diproses oleh Tuhan, ya. Ketika kita masih dalam suatu proses, memang rasanya kita menjerit. Kadang-kala proses itu begitu menyakitkan, ya. Bagaimana tanah liat itu ketika akan dibentuk menjadi bejana itu diproses sedemikian rupa, ya. Bukan hanya diulet, tapi juga
mungkin dipukul-pukul, dan juga mungkin diinjak-injak, proses. Tapi itu adalah tahapan di mana Tuhan membawa ya kehidupan kita akan lebih naik dan lebih baik dan lebih mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, untuk dibuat menjadi bejana yang indah, ada proses yang panjang yang harus dilalui oleh tanah liat. Nah, tetapi ketika tanah liat itu berserah kepada tangan penjunan, maka puji Tuhan akhirnya hasilnya menjadi bejana yang mahal, bejana yang indah dan mahal harganya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Daud melarang anak buahnya membalas kutukan Simei, ya. Ini dengan satu ucapan bahwa mungkin ya biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ya. 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi Daud menempatkan tindakan Simei yang tidak simpatik, tindakan Simei yang mengutuki dan merendahkan, menghina Daud, dan Daud tidak membalasnya karena Daud menempatkan apa yang terjadi, apa yang diperbuat oleh Simei ini adalah sebagai bagian daripada proses yang Tuhan izinkan. Ya, proses yang Tuhan izinkan. Daud mungkin juga ingat bahwa ini adalah penggenapan dari perkataan Tuhan ketika Tuhan menghukum Daud ketika dia jatuh dalam dosa, ya. Jadi ketika dia ingin mendapatkan Batseba dan dengan cara yang licik kemudian menempatkan Uria, suami Batseba, di medan perang yang terdepan supaya mati, tujuannya supaya dia dapat mengambil istrinya. Nah, kemudian akhirnya itulah yang membuat Tuhan menjatuhkan hukuman. Meskipun satu pihak Daud tidak dicopot kedudukannya, bahkan anak turunnya pun masih Tuhan izinkan untuk duduk di tahta kerajaan Daud, tetapi ada konsekuensi dari sebuah dosa yang dilakukan oleh Daud, ya. Salah satunya adalah Tuhan berfirman, pedang tidak akan pernah ya berhenti di tengah-tengah keluargamu. Artinya akan terjadi penumpahan darah, termasuk ada pertentangan, ada satu perlawanan satu sama lain, dan ini terjadi di mana Absalom, anak ya yang sebelumnya menghormati, mengasihi orang tuanya, tapi justru dia kudeta dan ingin merebut tahta kerajaan sebelum ayahnya meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi Daud di sini sadar bisa saja itu yang dihadapi ya melalui Simei yang mengutuki dirinya adalah bagian daripada konsekuensi kesalahan hidupnya di masa lalu, ya. Mungkin betul kata orang ini sebagai balasan, kata Simei sebagai balasan atau karma. Tapi Daud di dalam hal ini merespon dengan bijak tadi dan menempatkan ini sebagai bagian daripada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, akhirnya dia tidak mengambil langkah-langkah yaitu yang fatal, yaitu membalas atau mungkin membungkam daripada kutukan daripada Simei ini dengan mengizinkan Abisai memenggal kepalanya. Tidak, dia biarkan itu, ya. Mungkin melalui ya situasi itu Tuhan memperhatikan sengsaraku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, jadi dalam situasi ini Daud mengambil respon yang luar biasa bijak dan menempatkan kejadian itu dalam kerangka proses Tuhan. Kalau ini terjadi berarti Tuhan mengizinkan, dan kalau Tuhan mengizinkan pasti Tuhan punya maksud yang baik. Ya, dia meskipun mungkin belum membaca atau belum
menulis seperti Roma 8 ayat 28, tapi inilah sikap yang dia miliki, bahwa dia yakin Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Daud tetap mengasihi Tuhan dan tetap berjalan seturut dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melakukan dosa lagi atau menghadapi keadaan yang buruk dengan bertindak salah atau berdosa dan menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi dia merespon itu dengan menempatkan kejadian yang tidak mengenakan itu sebagai proses yang Tuhan izinkan, sebagai pembentukan yang Tuhan izinkan untuk membawa Daud menjadi semakin berkenan, semakin matang, semakin mengalami satu perubahan-perubahan yang membawa keadaan yang semakin lebih baik. Dan dia berkata, ya siapa tahu, ya mungkin Tuhan sedang memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Nah, ibaratnya ya, anjing tetap menggonggong tetapi kafilah tetap berlalu, ya. Nah, jadi Simei terus mengutuki, nggak dibungkam oleh Tuhan atau dibungkam oleh orang-orangnya, terus mengutuki, ya. Tetapi di pihak lain Daud tetap berjalan, tetap melanjutkan perjalanan, dikatakan. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya, ya, dengan orang-orangnya. Bapak Ibu Saudara, orang mengolok, mengejek, mencibir, berkata buruk tidak pernah berakhir. Sepanjang hidup kita selalu ada, ya, selalu ada, ya, selalu ada orang-orang yang mungkin berprasangka buruk, ada orang-orang yang menilai negatif, ada orang-orang yang berkata-kata yang bahkan tidak berdasar, yang isinya lah ejekan, olokan, hinaan, fitnah dan seterusnya. Tapi apakah kita akan berhenti melanjutkan kehidupan? Apakah kita akan berhenti melanjutkan perjalanan hidup kita gara-gara ada orang yang seperti itu di sekitar kita? No. Kita teladani Daud. Daud tetap melanjutkan hidupnya. Daud tetap melanjutkan perjalanannya, ya. Biarkan anjing menggonggong, ya. Biarkan anjing olok-olok di sekitar kita, mengejek, mengolok, menghina, mengutuki, ya. Tetapi biarlah kita sebagai khilafah, ya, kita kafilah maksud saya, ya, tetap berjalan, ya. Biarlah anjing mengunjungi tapi kafilah tetap berjalan, ya, tetap melanjutkan kehidupan. Mari kita fokus kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki, kita fokus kepada kehidupan yang Tuhan perkenan. Kita mau terus melanjutkan perjalanan apa yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita yakini, yang kita percayai itu adalah sesuatu yang sudah benar untuk kita lakukan. Lanjutkan, ya. Jangan terpengaruh, jangan terhenti, jangan terjerat oleh perkataan-perkataan orang. Maju terus, melangkah terus, ya, sebab jika tidak kita akan mengalami kerugian karena membiarkan si pengejek, pengolok, penghina itu menancapkan pengaruhnya dan membuat kita berhenti melakukan apa yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Lanjutkan kehidupan, ya, seperti Daud melanjutkan perjalanan. Ya, kita fokus kepada panggilan surgawi, kita fokus kepada kehendak Tuhan, kita fokus apa yang kita yakini benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan hiraukan, jangan abaikan ejekan, olokan, hinaan, fitnah orang-orang sekitar. Selagi kita yakin kita benar-benar tidak seperti yang mereka katakan. Tapi kalau seperti yang mereka katakan, kita bertobat. Tapi kalau tidak seperti yang mereka katakan, maju terus, lanjutkan, ya, untuk berproses. Mungkin itu proses yang Tuhan izinkan untuk kita boleh mengalami satu pemulihan, mengalami keadaan yang lebih baik, lebih indah pada waktunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sikapi, ya, setiap kejadian dengan respon yang bijak, ya. Berilah respon yang tepat, ya, kepada setiap keadaan yang buruk mungkin yang sedang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Berilah respon dengan bijak, berilah respon dengan tepat, ya. Dan
anggaplah keadaan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan dalam hidup kita itu sebagai satu proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita boleh di dalamnya menemukan satu pembaharuan. Mungkin di situ Tuhan sedang mengoreksi, ya. Tuhan sudah sedang mengerjakan untuk membuang, ya, anasir-anasir buruk, anasir-anasir jahat yang melekat pada kita, untuk kita buang, kita berproses, ya, seperti emas itu diproses dengan api sehingga sanga, kotoran-kotoran yang melekat pada emas itu dibuang, sehingga emas itu akan muncul menjadi semakin cemerlang, semakin indah, ya. Nah, itulah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Maka responlah setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai satu proses yang Tuhan izinkan, dan biarlah kita mengambil hikmahnya dari setiap proses itu, sehingga melalui pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kita semakin menjadi manusia Kristen yang bijak, manusia Kristen yang arif, bijaksana, manusia Kristen yang semakin dikuduskan, disucikan, dilayakkan, supaya kita semakin berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara, lebih-lebih dalam situasi sulit saat ini. Mari, jangan biarkan hati kita diacak-acak lagi oleh perkataan-perkataan orang yang mungkin di sekitar kita sedang mengejek, menghina, mengolok, dan merendahkan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kalau ada yang salah, kita bertobat. Kalau ada keyakinan bahwa itu sudah benar, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah, keadaan yang sulit, keadaan yang buruk, keadaan yang penuh pergumulan ini akan Tuhan lalukan pada saatnya, akan Tuhan lalukan pada waktunya. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Maju terus di dalam Tuhan, terus hidup, bertumbuh di dalam kehidupan yang berkenan, supaya pada akhirnya kita boleh menikmati pemulihan, baik untuk kehidupan sekarang, terlebih kita dipulihkan untuk boleh menikmati persekutuan dengan Bapa di surga dalam kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini mengajari kami untuk kami boleh oleh hikmat Tuhan kami dapat merespon setiap kejadian dalam hidup ini dengan bijak, dengan tepat. Dan biarlah kami tidak terbawa emosi atau tersulut emosi kami di tengah-tengah mungkin ada orang-orang seperti Simei di hadapan Daud yang selalu mengutuk dan mengejek, menghina. Biarlah kami merespon seperti Daud dengan bijak, dengan tepat. Dan biarlah kami menganggap dan menempatkan setiap keadaan yang buruk itu sebagai satu proses yang Tuhan izinkan, dan kami boleh melaluinya, melewatinya dengan penuh ketekunan, kerendahan hati, sehingga melalui proses itu kami boleh dibawa kepada satu kehidupan yang semakin indah, untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan, kemurahan Tuhan lebih indah lagi pada waktunya ke depan. Terima kasih Tuhan. Meterikan firman Tuhan dan berkati kami dengan iman yang teguh, iman yang kuat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Biarlah kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan akan membawa kami kepada satu kehidupan yang akan mengalami keindahan pada waktu Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan dengan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pergumulan, kesulitan apapun dihadapi. Biarlah mereka boleh mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan melalui hidup yang semakin dekat, dalam jam doa, dalam persekutuan, dalam ibadah, supaya iman mereka tidak gugur, tidak hancur, tetapi boleh semakin kuat dan semakin teguh dan semakin mengalami anugerah yang semakin melimpah daripada Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan dengan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan segala anugerah, kemurahan, dan berkat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu.